وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya waktu, kesempatan, terutama juga kesehatan. Dan kita tak lupa untuk mengingatkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan kelapangan, kesempatan. Terlebih lagi nikmat diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azanallahu wa yakum, salah satu di antara tujuan dan niat kita membuat program ini adalah bagaimana untuk kita terus menuntut ilmu agama, murajaah, dan terus belajar, tidak berhenti, bahwasannya menuntut ilmu agama itu sangat penting, sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ilal lahdi, sampai kita menuju ke liang lahat, atau bahkan menginjakkan kaki kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan, azanallahu wa yakum, untuk acara pada malam hari ini yaitu terkait tema pembukaan program Haki BKU, Halaqah Qiraati baca kitab online. Qiraati yang artinya itu adalah bacaan saya, ya. Kita membuat program dengan nama tersebut agar bagaimana kita terus belajar membaca kitab, baca kitab, ya, online walaupun via online. Adapun susunan acara pada malam hari ini, insya Allah, yang pertama yaitu kata sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Wazi Naufal, beliau dari Lampung dan salah satu alumni dari Mahat Al-Furqan Gresik, dan beliau yang merupakan juga sebagai ketua sekaligus pembina dari program Haki BKO ini, Halaqah Qiraati baca kitab online. Dan selanjutnya yaitu acara tausiah singkat yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzuna Gagas Agung Satrio, juga dari Lampung, dan beliau salah satu alumni dari Mahat Al-Furqan Gresik dan sekarang sedang menempuh belajar sebagai mahasiswa di Libya, Jakarta. Kemudian selanjutnya baru acara yaitu terkait tentang penjelasan program sistem Haki BKO pada angkatan yang ketujuh ini, yang mana angkatan pertama itu pada saat awal-awal COVID sekitar 2 tahun yang lalu, dan yang terakhir nanti insya Allah acaranya adalah tanya jawab bagi peserta mungkin yang ingin bertanya terkait dengan program sistemnya ataupun belum paham, maka bisa
ditanyakan di akhir nanti. Baik, selanjutnya kepada Ustadz Ghazin Aufal, hafizahullah ta'ala, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak, mas-mas dan adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas karunia-Nya dan kesempatannya kita pada malam hari ini insya Allah akan memulai kembali program yang sudah lama sebenarnya ingin kita mulai lagi semenjak vakum selama kurang lebih 3 tahunan, dan alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa memulai lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ini wajib kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kepada kalian. Karena kita hidup di dunia ini adalah untuk tujuannya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kegiatan kita tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit latar belakang dan sejarah terbentuknya HKBKO ini, Halaqah Qiraati, baca kitab online. Pada waktu itu di tahun 2020 kami yang berasal dari Ma'had Al-Furqan Al-Islami Gresik, qadarullah harus pulang dari Ma'had dan menghentikan pembelajaran dikarenakan saat itu sedang dilanda wabah COVID bersama. Kita semua tentu mengalaminya. Kemudian di saat-saat itu kami melihat bahwasannya kita harus tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, yang mana kita semua mayoritas adalah beragama Islam, dan wajib bagi kita untuk mengetahui minimalnya adalah paham terhadap Al-Quran. Dan tujuan utama kita adalah paham terhadap penjelasan para ulama terhadap Al-Quran, terhadap hadis-hadis Nabi SAW, terhadap syariat-syariatnya, yaitu melalui kitab-kitab para ulama. Oleh karena itu, rasanya timbul keinginan di dalam kami untuk berkontribusi di dalam memasyarakatkan bahasa Arab dalam bentuk membaca kitab-kitab para ulama. Karena dari situlah kita bisa memulai untuk menggali ilmu dari para ulama, terutama para ulama yang sudah meninggal, yang mereka semua mewarisi kitab-kitab. Dari situlah kita bisa mengambil banyak ilmu-ilmu dari para ulama yang telah meninggal dunia. Karena kita tahu bahwasanya generasi yang paling bagus adalah generasi awal, para sahabat, kemudian generasi setelahnya, dan setelahnya lagi, sehingga mereka itulah yang patut kita jadikan patokan dalam mengambil ilmu. Dari mereka lah ilmu
dari merekalah agama syariat ini diambil sehingga kita bisa mengamalkan syariat ini. Sehingga dari situ kita mencoba memanfaatkan fasilitas yang ada, yaitu berupa eh, fasilitas internet, terlebih pada zaman sekarang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fasilitas WhatsApp, Google Meet seperti ini, Zoom dan sebagainya. Itu kita manfaatkan, kita berupaya bagaimana caranya agar kita bisa eh, membantu atau belajar bersama dengan para masyarakat Indonesia untuk bisa belajar membaca kitab para ulama. Kemudian seiring berjalan waktu sehingga teman-teman para asatidah harus kembali ke mahatnya sendiri masing-masing. Akhirnya vakum selama kurang lebih 2,5 tahun. Kemudian dari desakan teman-teman kemarin bahwasanya kita harus mengadakan lagi seperti itu, membuka lagi program ini. Akhirnya terbentuklah sampai saat ini kita insya Allah akan memulai lagi program baca kitab ini dengan versi yang terbaru, yaitu langsung menggunakan Google Meet. Kemudian yang kedua, kami secara pribadi mohon maaf kepada para peserta terkait apabila nanti ternyata ada pembimbing yang melakukan kesalahan, ada kekurangannya, baik dari segi adab maupun dari segi ilmu yang disampaikan. Karena perlu kita ketahui bahwasannya hampir semua ustadz-ustadz yang ada di pembimbing ini itu kebanyakan masih belum berkeluarga, jadi masih bujang, masih single. Nah, mereka yang mempunyai banyak waktu sehingga kita manfaat atau kita gunakan waktu mereka untuk membantu kita semua dalam belajar seperti itu. Tentu para asatidah ini mungkin masih banyak perlu pengalaman yang lebih lagi, sehingga kami mohon maaf terutama kepada peserta yang sudah sepuh, yang sudah berumur 50 tahun ke atas, apabila nanti ternyata ada pembimbing yang mempunyai kesalahan dalam kata-katanya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kami pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh para asatidah, seluruh panitia, terutama koordinator dari kegiatan itu, yaitu Ustadz Farid Kediri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan balasan yang sangat banyak kepada beliau-beliau ini. Seperti itu, mungkin itu dari kami pribadi. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelancaran dalam kegiatan kita kali ini sampai nanti kita selesai dalam kegiatan ini. Baik, seperti itu kita jawabkan dari ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ucapkan kepada Ustadzuna Ustadz Ghazi Naufal hafizahullah taala, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang lebih baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Insyaallah kita lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu tausiah dari Ustadzuna Gagas Agung Satrio, yang mana beliau merupakan salah satu
pembimbing atau pembina dari program Haki Bukayo ini. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, yang dimana dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suaranya jelas kan? Baik, jelas Ustaz. Teman-teman sekalian, bapak-bapak dan teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tahu bahwasannya kita hidup di dunia ini ada tujuan dan ada hikmahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agamanya kepada nabinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan di salah satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul kita dengan mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Rasulullah, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya atau memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan. Bukan tambahan rezeki, bukan tambahan istri atau yang lain sebagainya. Akan tapi Allah memerintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan ilmu. Tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambah ilmu, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk menambah ilmu kita, untuk belajar, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala kita mau belajar atau ingin menuntut ilmu agama, tidak lain di sana pasti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa hal yang perlu kita jaga. Di antara hal tersebut ialah keyakinan kita bahwasannya mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala atau menuntut ilmu ini adalah suatu ibadah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan menuntut ilmu itu wajib, berarti ini menunjukkan bahwasannya belajar itu merupakan ibadah. Yang mana ibadah tersebut tidak boleh atau tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan dua hal, yakni mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mengikhlaskan atau kecuali mereka supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Manakala kita belajar niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan hitung itu sebagai kebaikan, Allah akan hitung sebagai pahala. Akan tapi jika kita belajar atau menuntut ilmu
karena suatu atau karena keinginan duniawi seperti supaya ingin dapat harta, supaya ingin dapat istri yang cantik atau lain sebagainya, maka itu akan diberikan, akan tapi di akhirat adabnya sangat pedih. Kita ingat bahwasannya di antara salah satu orang yang pertama kali dijerumuskan ke dalam neraka, rajulun ta'allama ilman wa qara al-Qur'an, adalah seorang laki-laki yang belajar. Dia belajar Al-Qur'an, belajar agama. Akan tapi tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Untuk kenapa engkau belajar agama? Kenapa engkau belajar Al-Qur'an?" Orang tersebut menjawab, "Aku membaca Quran karena mengharap pahala darimu, wahai Allah." Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta, engkau dusta." Allah mengatakan orang tersebut bohong. Lalu diperintahkan supaya orang itu diseret ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam neraka. Terus, jikalau ada yang bertanya, bagaimana cara ikhlas dalam belajar? Para ulama banyak yang telah menjelaskan bagaimana sih ikhlas ketika belajar, bagaimana sih ikhlas ketika menuntut ilmu agama. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Hilyah Thalibil Ilmi. Beliau mengatakan itu ada beberapa perkara. Yang pertama, ketika menuntut ilmu itu, ketika belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dia niat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, ketahuilah. Yang mana al-ilmu di situ didapat karena at-ta'allum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bit-ta'allum." Sungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Kemudian di antara cara ikhlas dalam belajar, dalam menuntut ilmu ialah yang kedua, ketika belajar ketika menuntut ilmu, kita niat supaya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, baik dengan belajar, menghafal, menulis, atau berdakwah, beramal dan hal-hal yang bisa dikategorikan untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di antara cara ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam belajar ilmu agama adalah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita niat membela agama Allah ketika kita belajar. Bagaimana? Ketika misalkan jikalau ada orang kafir yang berusaha untuk menjelekkan agama Islam, berusaha untuk mengolok-olok agama Islam, kita bisa membela agama kita. Kemudian juga di antara caranya sebagaimana Imam Ahmad pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Sungguhnya ilmu itu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya benar. Kemudian salah satu muridnya, salah satu temannya pernah berkata kepada beliau, "Wa kaifa tasihhun niyyah ya Aba Abdillah?" Bagaimana niatnya itu bisa benar, wahai Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad? Beliau mengatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia niat ketika menuntut ilmu supaya menghilangkan kebodohan dari diri dia sendiri, mengangkat kebodohan dari diri dia sendiri dan juga mengangkat kebodohan dari orang lain. Itu di antara cara supaya kita bisa ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan ialah kita tatkala belajar itu jangan terburu-buru. Tidak boleh tergesa-gesa. Mengapa? Karena belajar ilmu agama itu ada tingkatannya. Kita harus belajar step by step. Jadi ada tingkatan di masing-masing marhalahnya. Misalnya, kalau kita baru belajar nahwu shorof, baru awal-awal nih, jangan langsung kita berusaha untuk baca kitabnya itu tafsir Ibnu Katsir. Jangan langsung baca tafsir Ibnu Katsir. Kenapa? Karena
tingkatan setelah belajar nahwu sorof pemula itu nggak langsung ke tafsir Ibnu Katsir, tapi berusaha untuk membaca kitab-kitab yang ringkas-ringkas dulu, kitab-kitab yang bahasanya lebih mudah gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan tatkala belajar ialah bersabar. Baik ketika belajar ataupun mengajarkannya, baik ketika mengambil ilmu atau menyampaikan ilmunya. Mengapa? Karena tatkala kita bersabar dalam belajar, ketika bersabar dalam mengajar, kita bersabar ketika mengambil ilmu dan menyampaikan ilmu, itu ada pahala tersendiri. Kenapa? Sebagaimana tadi dijelaskan, menuntut ilmu itu kan nggak bisa langsung dari tangga pertama langsung tangga kelima, itu tidak bisa. Tapi harus urutan tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, baru kelima. Nah, ini yang berkaitan dengan belajar dan menuntut ilmu secara umum. Nah, kemudian terkait dengan program kita, di sini kita program membaca kitab yang notabene-nya masuk ke dalam program belajar bahasa Arab. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Padahal kan bahasa yang ada di dunia ini nggak cuma bahasa Arab, tapi ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Perancis, dan lain sebagainya. Banyak bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu merupakan bahasa yang dipakai oleh Allah dan Rasul-Nya, yang dipakai oleh Allah untuk mengutus Rasulullah SAW. Jadi, tatkala kita belajar bahasa Arab, kita juga belajar bahasa yang Rasulullah SAW pakai. Kemudian, mengapa kita juga harus belajar bahasa Arab? Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran itu bahasa Arab. Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab sampai kepada malaikat Jibril dengan bahasa Arab, kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab juga. Nah, karena Al-Quran bahasa Arab, maka kita juga harus belajar bahasa Arab. Dikarenakan bahasa Arab ini merupakan bahasa yang paling banyak mufradatnya. Bahkan mungkin di bahasa kita, bahasa Indonesia, itu misalkan kalimat datang. Mungkin cuma satu, datang, atau bahasa Jawanya teko atau lain sebagainya. Tapi dalam bahasa Arab itu ada macam-macam. Ya seperti ata, jaa, kodima, waroda, dan lain sebagainya. Ada beberapa mufradat bahasa Arab yang itu tidak bisa diterjemahkan secara spesifik ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita belajar bahasa Arab itu tidak cuma belajar membaca doang. Belajar bahasa Arab itu banyak macamnya. Di sana ada ilmu, ada banyak macam ilmu dalam bahasa Arab ini. Ya, misalkan ada baca, qiraah, kitabah itu belajar menulis, terus ada tahadus yang kita ngomong muhadasah gitu, atau istima, kita mendengarkan orang-orang Arab ngomong. Ada juga nahwu yang belajar kaidah-kaidah, kemudian sorof, kemudian ada balaghah yang dengan 3 macamnya, bayan, ma'ani, badi, kemudian juga nanti ada, kalau udah ke tingkat selanjutnya ada ilmu arud yang menjelaskan tentang wazan-wazan syair gitu kan. Kemudian juga tentang adab yang merupakan kalau dalam bahasa Indonesia itu ilmu sastra. Kemudian tarikh adab ini kayak ya sejarah, kenapa kok bisa ada bahasa Arab, kenapa kok bisa ada syair, kapan terjadi kapan mulainya syair itu ada gitu. Kemudian juga nanti ada ilmu nusus adabiyah yang dimana itu misalkan ada syair, kita menjelaskan, kemudian kita cari makna yang sebenarnya diinginkan oleh syair tersebut, tapi sama koilnya, sama yang mengatakan syair tersebut tidak tertulis, dan masih banyak macamnya. Jadi program kita ini hanya sebagian kecil dari penggalan belajar bahasa Arab. Tapi insya Allah tatkala kita berusaha untuk mulai, kita berusaha untuk
belajar bahasa Arab, insya Allah kedepannya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari bahasa Arab yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa difahami, semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua yang semoga bisa jadi pencerahan bagi kita semua yang dimana ya mungkin hari-hari ini ada di beberapa tempat yang hari-hari libur yang kondisinya tidak kondusif, supaya semoga dengan sedikit ini bisa menjadi pencerahan bagi diri saya pribadi dan bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Gagas Agung Satrio, hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat sebagai motivasi untuk kita bisa istiqomah dalam menjalani program nanti dalam rangka menuntut ilmu agama. Dan sebagaimana jika kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebagai jalan termudah kita menuju surga. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Pada acara berikutnya, yaitu terkait penjelasan dengan sistem program Halaqah Qiraati baca kitab online pada angkatan bulan ini, ya, pada angkatan tahun ini, yang mana pada tahun sebelumnya itu sistemnya secara umum peserta diminta untuk setoran baca kitab melalui voice note. Jadi kita berikan materi baca kitab, potongan-potongan paragraf dari salah satu kitab, yaitu waktu itu kitab Tauhid Miyasar. Dan kemudian peserta kita minta persilakan untuk membaca semampunya, sesuai teori Nahwu dan Shorof yang sudah dia pelajari. Adapun pada kali ini, itu ada perubahan sistem yang harapan kita itu dapat maksimal dinikmati oleh para peserta dan dapat lebih berkualitas, itu harapan kita. Bagaimana peserta langsung bertemu dengan para pembimbingnya masing-masing. Ya, sistem secara umum yang sudah kita sampaikan. Kegiatan praktek baca kitab ini dilakukan dengan live on Google Meet, yaitu tatap muka secara langsung. Ya, kemudian kitab materi itu sesuai kurikulum HGBKU yang sudah ditentukan di Halaqah masing-masing, insya Allah. Dan sudah kita share di grup. Itu kita menggunakan 2 kitab matan. Pertama, matan Al-Khulasah fil Aqidah untuk tingkat pemula. Kemudian selanjutnya matan Lum'atun I'tiqad. Cek. Baik. Selanjutnya kita menggunakan matan Lum'atul I'tiqad. Karena di sini coba bagian layarnya. Ya, sebagaimana yang sudah kita share itu. Jadi kita menggunakan matan Lum'atul I'tiqad. Dan insya Allah jika nanti masih ada waktu,
untuk tingkat lanjut itu kita akan lanjutkan ke kitab berikutnya, yaitu Syarah Lumatul I'tiqad punya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Hafizahullah taala. Baik. Kemudian juga sebagaimana sistem yang sudah kita sampaikan. Mana abinya? Sama siapa saja? Ada suaranya. Baik, yang ketiga, ya. Kita materi tadi sudah kita beritahukan, yaitu untuk pemula matan matan al-Khulasah fil Aqidah. Kemudian yang untuk tingkat lanjut itu matan Lumatul I'tiqad sekitar 29 halaman dari PDF yang sudah kita kasih tahu. Mungkin selanjutnya peserta nanti bisa ngeprint kitabnya terlebih dahulu, mungkin bisa mulai besok di print, kecuali kalau yang besok sudah terjadwal sesuai waktu pembinanya masing-masing yang sudah dipilih. Ya, kalau ada yang jadwalnya besok bisa langsung dimulai, insya Allah nanti peserta bisa menyimak langsung di layar Google Meet milik pembina. Dan Ana sarankan itu kitab yang sudah kita berikan PDF-nya untuk di print agar nanti peserta dapat persiapan sebelum baca kitab. Jadi karena waktu kita itu sebentar dan kita maksimalkan waktu pembina yang ada, makanya jadwal yang ada pun itu kita berikan masing-masing pembina ya, untuk ketersediaan waktunya, walaupun waktu mereka terbatas, tapi Ana masih berharap ya, agar mereka menyediakan waktunya untuk membantu program ini dan membantu membimbing antum semuanya untuk gimana mempraktekkan teori nahwu dan shorof yang sudah pernah dipelajari. Kemudian selanjutnya hari dan waktu KBM HKBKO disesuaikan dengan ketersediaan atau kesanggupan pembimbing. Ya, karena kita evaluasi dengan program yang sebelumnya itu peserta diminta baca melalui voice note, ya. Kemudian jadi fleksibel, setorannya fleksibel. Itu kita share materinya mungkin pagi, nanti peserta fleksibel store bacaannya melalui voice note, bisa kapan aja terserah, yang penting maksimal waktunya sebelum maghrib atau paling lambat ba'da isya. Kemudian pembina mengoreksi bacaan. Tapi di sana terdapat kendala. Ya, kendalanya karena selain kurikulum kita yang belum siap juga, agak penataannya agar lebih rapi. Di sisi lain juga kita ingin bagaimana pembimbing bertemu dengan pembina secara langsung, dan kita evaluasi yang sebelumnya itu banyak peserta yang mengeluhkan kepada kita, terkadang mungkin karena kesibukan pembimbing yang ada, karena uzur, dan sebagainya, jadi tidak terkoreksi secara langsung. Maka kita harapkan dengan sistem yang ini, itu benar-benar dikoreksi secara langsung, ya, dan benar-benar dibina. Walaupun nanti mungkin di saat, karena waktunya yang sebentar, itu nanti peserta tidak terkoreksi semuanya, tapi sangat diharapkan ya, satu peserta membaca, ya nanti pada poin berikutnya, jadi pembimbing akan meminta peserta, pada poin yang kelima, pembimbing akan meminta peserta membaca kitab secara bergiliran saat KBM berlangsung. Ya, jadi nanti insya Allah juga akan kita ada absennya juga, akan kita perhatikan absennya. Jadi pembimbing nanti akan minta salah satu peserta untuk membaca satu baris atau dua baris atau bahkan sampai satu paragraf menyesuaikan dengan jumlah pesertanya yang dibina. Kemudian peserta yang lain nanti menyimak bacaan peserta yang ada sambil memperhatikan ya, bacaan yang salah, koreksinya seperti apa. Jadi manfaatnya ketemu langsung ini yang kita harapkan adalah bagaimana peserta yang baca mendapatkan manfaat, dia mempraktekkan teori yang dia miliki, peserta yang mendengar juga mendapatkan manfaat, faedah dari kesalahan saudaranya ya, tatkala membaca kitab. Kemudian dia nanti mengevaluasi juga, mendapatkan ilmu tambahan.
Dan kita juga memaksimalkan waktu pembina yang ada yang kita harapkan seperti itu. Jadi pembina tidak menjelaskan berulang dengan kesalahan yang berulang. Harapannya ketemu langsung seperti ini, itu peserta tahu salahnya di mana dan bersama-sama mendapatkan faedah. Baik, ikhwan fiddin azinallahaikum, yang keenam ya, itu sudah kita sampaikan ya, pembimbing dan peserta lain menyimak bacaan peserta yang terjadwal gilirannya. Kemudian pembimbing akan mengoreksi, yang ketujuh pembimbing akan mengoreksi dan mengevaluasi secara langsung jika ada peserta yang salah baca. Dan bahkan nanti kita harapkan pembina atau pembimbing ya, itu langsung menanyakan i'rabnya, menanyakan memurojaah teorinya. Tes Afan sebelumnya. Suaranya masih jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas, oh jelas. Khair. Baik. Ya. Itu sistem secara umum. Ya, adapun selanjutnya nanti yang belum paham sistemnya bisa ditanyakan di sesi terakhir. Ya, di sini Anda kasihkan catatan. Ya, catatannya yang pertama, ikhlaskan niat hanya karena Allah Ta'ala agar mendapatkan pahala dan selalu istiqomah ke depannya. Karena kendala yang sering kita dapatin dalam program-program online, ya, apalagi belajar masalah ilmu agama, ya, di awal mungkin banyak pesertanya, tapi nanti berjalannya waktu, ya, akhirnya mulai ada futur. Ya, futur suatu yang wajar, tetapi bagaimana kita memotivasi ya, diri kita menghafalkan firman Allah Ta'ala, mengingat hadis Nabi, agar kita lebih semangat lagi. Bahasanya menurut ilmu agama ini jalan utama, bahkan bisa jadi Allah jadikan jalan termudah menuju surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ikhlaskan niat hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena programnya yang mungkin ya dulu pernah kita buat programnya ini gratis, namun kita evaluasi kenapa kita jadikan mungkin istilahnya berbayar. Sebenarnya kita nggak ingin berbayar ya, tapi kita jadikan berbayar. Itu kenapa? Karena kita mengevaluasi bagaimana peserta biar lebih serius lagi terhadap program ini ya, agar lebih maksimal. Begitu pula kita juga mempertimbangkan kita sudah menyita waktu pembina yang lain. Nah, semoga dengan adanya sistem ini bisa lebih berkualitas, bisa lebih maksimal. Ya, pembina juga bisa lebih leluasa untuk meluangkan waktunya dalam program ini. Ya, jadi seperti itu. Tetap semuanya kita saling mengingatkan. Kita di sini sebagai pembina juga bagaimana kita saling menasihati untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Ana berharap semua peserta juga mengingatkan kita sebagai pembina agar tetap semangat. Ya. Dan kita juga sebaliknya sebagai pembina, insya Allah nanti akan juga saling mengingatkan agar kita tetap semangat, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam belajar maupun mengajarkan ilmu agama. Yang mana Nabi SAW bersabda, man salakat idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salat. Apabila seseorang itu meninggal dunia, maka semua amalannya akan terputus kecuali 3 hal. Dan salah satu hal tersebut adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diajarkan ke orang lain. Maka inilah yang kita harapkan, salah satu yang kita harapkan membuat program ini, bagaimana kita ya, bisa mengajarkan orang lain dan berharap orang lain bisa mengajarkan lagi ke orang lain. Dan bahkan bisa memahami ilmu agama itu sendiri, ya, maksudnya bisa membaca kitab sendiri. Ya, dipahami sendiri, kemudian bisa diajarkan ke orang lain, yang itu kita harapkan sebagai bekal nanti setelah kita meninggal dunia, semua amalan akan terputus kecuali ilmu yang bermanfaat. Kemudian catatan yang kedua, setelah konfirmasi pendaftaran, peserta akan, nah ini yang kita sampaikan tadi, diwajibkan bayar sesuai kemampuannya. Kita tetap berusaha meringankan bagaimana program ini dapat dinikmati semua kalangan. Walaupun mungkin ada keterbatasan uang dan lain sebagainya, kita tetap berusaha. Aslinya kita buka program ini gratis, tetapi ya karena berbagai pertimbangan yang ada, ya semoga dapat dimaklumi. Jadi tetap kita ya bagaimana peserta bisa membayar sesuai kemampuannya untuk menunjukkan keseriusan, dan semoga kita bisa kembangkan agar program ini bisa lebih berkualitas ke depannya nanti dapat dinikmati bersama. Kemudian yang terakhir, program HKBKO ya.
hanya membimbing dan membantu dalam praktek membaca kitab-kitab para ulama dengan teori nahwu dan shorof yang telah dipelajari masing-masing peserta. Jadi mungkin ini catatan ini Anda berikan ya, dengan harapan yang nanti kita khawatirkan ada peserta yang menuntut lebih dari itu ya, semoga saja tidak ya. Semoga saja tidak ya. Jadi sebagaimana yang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ghazi ya, Naufal, bahwa kita semua di sini rata-rata pembina yang ada ini masih muda-muda, bahkan mungkin ada yang masih bujang ya kan. Jadi mohon dimaklumi kalau nanti ada salah kata, seperti Anda sendiri juga masih banyak belajar ya, kita sama-sama belajar, nanti pasti akan ada kekurangan di saat mengajar, pasti akan ada ilmu-ilmu yang di sana nanti tersampaikannya ke antum mungkin kurang maksimal. Jadi mohon dimaklumi, kita sama-sama belajar, nanti kita evaluasi apa yang kurang. Ana tetap mohon bagaimana saran antum semuanya agar program ini menjadi lebih baik. Mungkin itu dari Ana. Untuk selanjutnya langsung saja pada sesi tanya jawab bagi peserta yang butuh mungkin ada yang belum paham terkait program ini, silakan ditanyakan. Tonton. Jika ada pertanyaan. Cintanya Ustaz. Baik, oke. Gimana? Silakan. Ada 2 kelas, yaitu kelas pemula dan lanjutan. Itu yang beda atau yang Baik. Untuk kelas pemula dan lanjutan ya, untuk sementara ini itu adapun untuk pemula kita berusaha memilih kitab yang mungkin bahasanya mudah. Adapun untuk lanjutan mungkin bahasanya agak sulit dan lain sebagainya. Hanya membedakan kitab saja, membedakan kitab dan mungkin tingkatan dari bahasa kitabnya, gitu aja. Ada yang butuh tanyakan lagi? Nah, dari beberapa peserta dari beberapa peserta ada yang menjabri Ana ya, mungkin pas daftar keliru ya, merasa keliru, jadi merasa belum mampu, jadi sudah masuk ke milih kelas lanjutan. Baik, sementara ya untuk karena ini ya program yang baru dibuka setelah 2 tahun yang lalu berhenti ya. Kemudian terlebih lagi ya, data yang sudah masuk sudah kita tata. Data yang sudah masuk sudah kita tata. Jadi bagi yang merasa sudah terlanjur dan lain sebagainya, Ana harapkan untuk tetap mengikuti program sebagaimana mestinya, nanti bisa dikomunikasikan dengan pembimbingnya masing-masing. Nah, adapun nanti untuk pindah kelas dan lain sebagainya, insya Allah nanti bulan depan ada pembukaan daftar ulang. Jadi daftar ulang itu nanti untuk merefresh bagaimana keseriusan peserta dalam mengikuti program ini, dan mungkin untuk nanti menata data kalau ada yang pengen pindah kelas. Jadi untuk yang sudah masuk silahkan diikuti programnya semampunya. Baik, ada pertanyaan lain? Aku mau nanya, Ustaz. Ana, Ya, siapa? Tafadhol. Ana lupa Ana mau nanya. Ustaz. Jibrin, tafadhol Jibrin dulu. Ana lupa, apa namanya, nama Ustaz pembimbingnya Ustaz. Afwan. Ya, gimana? Lupa nama Ustaz pembimbingnya. Kemarin saya milih cuma saya lupa. Baik. Antum bisa masuk ke grup, coba masuk ke grup peserta yang ikhwan. Iya. Jadi di situ tadi Ana share bisa disimak di layar mungkin. Bisa disimak di layar. Ini Ana share ya. Nah, ini Ana share jadi nama yang paling atas itu nama pembimbingnya. Seperti di sini Ustadz Abdurrahman bin Mubarak Bamalim ya, sebagai pembimbing ya, dengan 1 anggota ya, anggota peserta. Kemudian selanjutnya Ustadz Ahmad Saiful Amri ya, pesertanya ada 3 yang dibina. Kemudian Ustadz Ahmad Rijal Al Habib, pesertanya 1. Ustadz Ahnaf Rizky Saputra, bisa disimak di layar ya, terlihat di layar ikhwah. Di layar terlihat ya.
Iya, Ustaz. Baik. Jadi nama yang paling atas intinya ya, nama yang paling atas itu adalah nama pembina. Nah, antum tinggal cari nama antum di situ. Nah, setelah antum mendapatkan nama antum, dilihat nama yang paling atas itu. Nah, itu nama ustadznya. Kemudian antum scroll ke bawah. Di situ ada daftar nama sekaligus nomor telepon. Nah, itu nama asatidzah pembina yang ada di program HGPKO beserta nomor teleponnya. Antum silakan hubungi mereka ya setelah ini atau mungkin besok ya sebelum program itu dimulai antum sudah konfirmasi sebagai peserta dan sebagai salah satu anggotanya. Data ini sudah kita sampaikan juga ke pembina ya. Tinggal antum konfirmasi aja biar nanti sebelum mulainya KPM itu bisa lebih maksimal. Baik, cukup Jibril. Kurang, Ustaz. Jelas ya? Ya, 6, Ustaz. Kelas, Ustaz. Baik. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Tafadhol yang lain. Siapa ini? Taufik Ana Ustaz. atau Abdul Munir. Abdul Munir. Tafadhol. Nah Ustaz. Apa nih mungkin Ana Itu juga nggak Ana terlalu tahu umur antum semuanya dan lain sebagainya. Mungkin Ana hanya tahu sekilas nama. Ya, jadi apa mungkin kalau ya, Ana nanti nyebut namanya kurang sopan atau mungkin panggilannya. ya. Baik. Tafadhol pertanyaannya. Insyaallah. Ini Ustaz terkait ini ada mungkin dari jadwal dari jadwal yang di share pas pendaftaran itu ada yang belum yang apa namanya kekeliruan dalam daftar. Kemudian Hmm, dia pilih asatiz yang ngajarnya 1 hari 1 pekan. ya. Apakah boleh dipindah ke hari yang full Ustadz, yang 1 minggu, yang fullnya 1 pekan gitu, karena mungkin untuk memanfaatkan momen yang masya Allah ini gitu. Baik. Jadi pengen lebih sering kegiatannya pengen lebih sering baca kitab gitu ya. Nah Ustadz, ya Baik. seperti itu. Ahsan, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus, Ana hampir lupa mau menyampaikan ini. Jadi insya Oke, Allah ya, karena tadi sudah kita sampaikan di awal, eh, karena datanya sudah tertata dan ini program baru dibuka lagi, ya, jadi untuk sementara waktu, ya, walaupun yang sudah terlanjur milih dan lain sebagainya, silakan diikuti semampunya. Ya. Adapun nanti untuk pemindahan data dan lain sebagainya, insya Allah kita lakukan di bulan berikutnya, yaitu adanya daftar ulang. Nah, adapun tadi pengen belajar setiap hari, insya Allah juga kita programkan, sedang kita programkan, semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan. Ini kan yang terjadwal ini adalah program wajib yang harus diikuti masing-masing peserta karena sudah mendaftar. Dan nanti kita juga akan buat program mungkin apa ya namanya hukumnya kayak semacam sunnah lah. Artinya kita juga Nah, akan ya, di sisi lain yang terjadwal kita juga buat agenda ada baca kitab harian yang setiap hari insya Allah ada ya. Dan itu ya. ustadznya mungkin bergilir atau dengan ustadz yang sama. Yang jelas siapapun ustadz pembina yang longgar di setiap harinya itu atau mungkin ganti-ganti itu nanti ada agenda untuk baca kitab gitu. Nah, Ustaz ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan Jazakallah khair. nanti ya wayakum, kalau misalkan nanti hanya bisa mengikuti 1 hari 1 pekan karena sudah terjadwal dan antum ingin ngikutin lebih daripada 1 kali, tafadhol mungkin semoga saja nanti Allah kasih kemudahan. Nah, ketika adanya program tersebut ya yang nanti setiap hari akan ada pembimbing dan pembina untuk baca kitab, silakan antum ikuti itu. Baik. Ustaz. Baik, selanjutnya si Pin sudah diturunkan tangannya yang sudah tafadhol. Baik, selanjutnya Ana coba baca yang via chat terlebih dahulu. Baik, ini sudah ditanyakan. Afan, mungkin yang dimaksud tadi apa bedanya kelas pemula dan lanjutan adalah yang kelas lanjutan mungkin sebelumnya sudah mengikuti program sudah tamat di kelas pemula. Baik, istilah kelas pemula dan lanjutan itu hanya kita membedakan dari segi kitabnya yang mungkin untuk pemula mudah dibaca peserta, ya mudah dibina. Adapun juga
yang lanjutan juga seperti itu. Tapi intinya semuanya sama, semuanya juga masih latihan semuanya. Diharapkan peserta dapat mengikuti semua sesuai kemampuannya, bukan mencontek dan bukan lainnya. Yang penting kita sama-sama belajar di sini. Kita pun sebagai pembina juga sama-sama belajar. Kita memanfaatkan waktu dan ilmu yang ada. Baik, tafadhol selanjutnya. Ada yang bertanya lagi? Understood. Ya, tafadhol. Untuk program ini apakah berjalan sebulan saja? Baik, Hasan. Lain bagus. Barakallahu fiik. Cukup? Ada lagi? Halo. Baik. Program ini sampai kapan? Ya, untuk sementara ini, ya kita berusaha memaksimalkan waktu yang ada dengan menyelesaikan kitab. Ya insya Allah makanya tadi kita pilih kitab-kitab yang kecil. Mutun Al-Khulasah fil Aqidah itu ada sekitar 100 halaman. Kemudian selanjutnya Matan Lum'atul I'tiqad ada sekitar 29. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan ke syarah. Dan targetnya kita selesaikan kitab. Kapan selesainya? Yes, sesuai waktu yang tersedia masing-masing pembina. Yang penting peserta mengikuti dan kita harapkan nanti semoga dengan selesainya kitab, alhamdulillah kita selesai kitab ini, kita lanjut ke kitab yang lain. Sementara seperti itu. Dapat dipahami ya? Nah, insyaallah paham. Baik. Intinya memaksimalkan waktu yang ada terlebih dahulu. Baik. Di sini ada pertanyaan, Ustadz pembimbing anak full sepekan jadwalnya setiap pagi. Ini harus diikuti ya. Anak kalau pagi ada kegiatan, kalau di hari libur kegiatan anak aja bisa Kak Ustadz. Hal semacam ini, tafadhol antum bisa musyawarahkan langsung, antum bisa hubungi ke Ustadz pembimbing antum. Mungkin barangkali Ustadz pembimbing antum, antum bisa minta ke beliau ada waktu di hari yang sama, tapi di waktu yang lain. Barangkali beliau berkenan. Antum bisa diskusikan dengan Ustadz pembimbing antum sendiri, tafadhol. Kemudian selanjutnya, Ustadz untuk kelas lanjut tadi, Ana sempat dengar setelah Lumatul I'tiqad akan ada kitab selanjutnya. Itu kitabnya apa tadi ya Ustadz? Apakah ini berarti kitabnya akan berganti-ganti terus? Baik. Intinya untuk sementara waktu itu tadi maksimalkan waktu ya, maksimalkan kesempatan yang ada. Targetnya memang menyelesaikan kitab. Nanti kalau misalkan masih ada waktu ya lanjut ke kitab yang lain. Tadi kitabnya setelah Matan Lum'atul I'tiqad ya syarahnya insyaallah. Kita lanjut ke syarahnya dulu. Baik. Selanjutnya ada yang tanya lagi? Fadhol ikhwan. Izin salam Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Untuk berkaitan dengan jadwal Ustaz, tadi kan disampaikan bahwa peserta menjapri pengajarnya gitu ya. Nanti apakah jadwal setiap harinya itu dari grup peserta atau dari ustadz masing-masing Ustaz? Nah, baik. Jadi setelah ini peserta dipersilakan untuk menghubungi pembinanya atau ustadz pembimbingnya masing-masing. Begitu pula Ana sampaikan ke pembimbing untuk menghubungi peserta yang masing-masing. Dalam artian untuk koordinasi terkait dengan jadwal yang sudah kita tetapkan dan sudah kita tata. Nah, adapun selanjutnya untuk nanti sistem KPM-nya, reminder-nya mungkin bahasanya pengingatnya gimana dan lain sebagainya. Nah, itu kita serahkan ke ustadz pembina masing-masing. Jadi peserta bisa langsung nanya ke pembinanya masing-masing. Kecuali kalau mungkin terkait masalah sistem atau mungkin yang lebih umum itu bisa ditanyakan ke Ana. Kalau masih terkait dengan KPM, antum bisa langsung hubungi ustadznya masing-masing, bisa dikoordinasikan dengan beliau. Nah, nanti kan pertemuannya sistemnya Google Meet. Jadi pertemuannya nanti linknya, karena kita nggak ada grup ya. Kalau kita buat grup seperti ini, kayaknya terlalu banyak. Jadi yang fun karena terlalu banyak. Jadi ada yang satu pembina itu cuma satu peserta. Nah, satu pembina, 3 peserta, atau yang bahkan 10 ya. Untuk sementara ini memang nggak ada grup, jadi antum langsung hubungi pembina masing-masing. Dan masalah grup, nanti kalau misalkan ada yang sampai 10 peserta atau mungkin 5 lebih, untuk koordinasi harus membuat grup, Ana serahkan ke pembina masing-masing. Ya. Jadi seperti itu. Cukup? Ada yang ditanyakan lagi?
Samsul ya. Samsul Hadi. Dapat Jazakallah. dipahami ya? Insyaallah. Mafhum. Baik. Ada yang pertanyaan lain? Baik, jika tidak ada, mungkin kita tutup sekian. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa. Afan, sebelumnya mungkin ada pembina yang mau menyampaikan atau pembimbing? Enggak ya? Ustadz pembimbing yang mungkin mau menyampaikan? Baik, enggak ada insyaallah. Kita cukupkan sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.